Assalamualaikum. Selamat datang dalam Sinau Channel. Kali ini kita berada dalam seri yang membahas tentang skripsi dan tesis. Seri skripsi dan tesis ini berupa saran-saran tentang bagaimana merancang, mengerjakan, dan menulis skripsi maupun tesis. Meskipun skripsi dan tesis itu berbeda, akan tetapi ada banyak persamaan-persamaan. Dalam serial ini, kita akan membahas beberapa hal yang cenderung sama antara skripsi dan tesis. Dalam video pertama ini, kita akan membahas scaffold, skripsi, dan tesis. Yang dimaksud scaffold adalah semacam cetakan, atau bisa juga berupa kerangka yang mendukung satu bangunan tertentu. Di sini kita akan berpikir mulai dari akhir atau start from the end. Dalam penulisan skripsi atau tesis, pada akhirnya kita harus mempertahankan tulisan atau laporan kita dalam bentuk ujian di hadapan para penguji. Saat ujian tersebut, mahasiswa perlu menyiapkan PowerPoint atau bahan-bahan yang harus dipresentasikan. Scaffold ini berguna untuk membantu mahasiswa untuk dapat memiliki pola pikir yang runtut dan mudah diikuti. Kita lihat di sini ada 12 slide. Yang pertama berisi mengapa topik ini penting. Yang kedua berupa pendapat peneliti terdahulu. Yang ketiga rumusan masalah. Yang keempat berupa metode. Yang kelima penjelasan tentang teori dan konsep. Slide ke-6 tentang kajian pustaka. Slide ke-7 tentang konteks sejarah sosial budaya. Slide 8 tentang hasil temuan. Bisa langsung dengan pembahasan, dan slide 9 tentang pembahasan. Slide 10 juga bisa tentang pembahasan apabila memang banyak pembahasan yang diperlukan, dan slide 11 kesimpulan. Terakhir berupa implikasi dan saran. Kita akan jelaskan bagian per bagian. Sebelum penjelasan bagian per bagian, perlu disampaikan bahwa ini adalah panduan yang bisa dipakai oleh mahasiswa, tetapi masing-masing mahasiswa bisa melakukan adaptasi terhadap misalnya urutan dari slide-slide tersebut. Terutama misalnya slide 5, mungkin posisinya tidak berada di setelah slide 4. Teori dan konsep pada slide 5 kadang bisa diletakkan pada setelah slide 2 atau setelah slide 3. Jadi itu kembali kepada tata tulis yang telah ditentukan dalam pedoman penulisan tesis atau skripsi. Yang paling penting adalah bahwa sangat diharapkan skripsi atau tesis mempunyai unsur-unsur seperti yang ada dalam slide-slide tersebut. Kita memulai dari slide 1, 2, dan 3. Slide 1, 2, dan 3 ini merupakan bagian-bagian penting dari pendahuluan. Slide 1, 2, dan 3 ini menentukan bagaimana sebuah skripsi atau tesis dirancang dan kemudian nanti ditulis. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan proses penelitian maupun penulisan skripsi atau tesis yang baik, maka itu sangat ditentukan oleh slide 1, mengapa topik ini penting, dan slide 2, berupa research gap. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu menunjukkan bahwa topik yang diangkat itu memang layak diangkat. Kemudian yang kedua, bahwa topik yang diteliti memiliki hal-hal atau bagian-bagian yang memang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Itu ada dalam latar belakang, dalam bab 1 atau pendahuluan. Kemudian berdasarkan slide 1 dan 2,
maka ditentukan rumusan masalah. Di dalam slide 1 disebutkan bahwa kita bisa menggunakan piramida terbalik. Piramida terbalik adalah cara berpikir dari umum ke khusus. Di sini kita lihat bentuk piramida yang mestinya runcingnya di atas, tetapi sekarang runcingnya di bawah. Jadi kita melihat fenomena kenyataan di dalam masyarakat berdasarkan data-data seperti pemberitaan ataupun dari artikel-artikel yang kita temukan bahwa ada masalah umum yang menarik perhatian, tetapi kalau terlalu umum maka itu akan sulit diteliti. Perlu dilakukan proses pemikiran lebih lanjut agar hal itu menjadi lebih spesifik, kemudian layak diteliti. Berikut adalah contoh pemikiran menggunakan piramida terbalik, dari umum menuju khusus. Hasil dari pemikiran itu misalnya adalah bahwa rasisme sulit hilang. Kita misalnya merasakan bahwa banyak kejadian yang menunjukkan rasisme itu ada selama ratusan tahun. Kemudian rasisme ini kita lihat agak lebih spesifik, agak lebih khusus, misalnya di Amerika. Di Amerika rasisme sudah berlangsung ratusan tahun, tetapi sekarang masih ada. Nah, kemudian kita lihat secara lebih khusus lagi bahwa karya, novel, film, atau drama mengangkat masalah rasisme. Sehingga nanti kita akan mengangkat atau meneliti novel atau film atau drama tersebut sebagai contoh yang menunjukkan bagaimana rasisme di Amerika berlangsung pada masa dan konteks tertentu sesuai dalam novel itu, yang menunjukkan bahwa rasisme itu memang sulit hilang. Contoh kedua bisa dilihat dari misalnya globalisasi dan tradisi lokal. Bagaimana globalisasi itu mempengaruhi tradisi lokal yang ada. Globalisasi itu berasal biasanya dari luar, kalau di Indonesia ya, dari luar, dari barat misalnya. Lalu bagaimana dengan budaya lokal yang ada di Indonesia, misalkan di Jawa, di Bali, di Kalimantan. Itu adalah tema-tema yang sangat umum. Ada yang lebih khusus, misalnya, ternyata tradisi lokal bisa memanfaatkan globalisasi. Artinya hubungan antara globalisasi dengan tradisi lokal tidak selalu negatif. Misalnya, ada data yang ditemukan, data awal, bahwa tradisi lokal bisa memanfaatkan globalisasi. Kemudian karya tersebut atau kegiatan budaya tersebut, misalnya novel, film, drama, festival, lukis, ya, atau pertunjukan, memanfaatkan unsur globalisasi dalam pertunjukan atau seni atau budaya lokal tersebut. Misalnya adalah sebuah drama tradisional ludruk yang memanfaatkan sosial media. Misalnya ya. Jadi itu bagaimana sosial media sebagai aspek globalisasi dimanfaatkan oleh drama tradisional atau teater tradisional ludruk. Nah, ini kan sudah sangat khusus. Nah, ludruk itu pun mungkin perlu dikhususkan lagi, yaitu ludruk yang mana, kapan, di mana. Kadang-kadang masih perlu proses pengkhususan lagi. Inilah contoh kedua, cara pikir umum ke khusus. Setelah kita menentukan betapa pentingnya topik tersebut, dengan memanfaatkan berita-berita yang ada atau menggunakan pola pikir piramida terbalik, kita perlu melakukan komunikasi dengan peneliti terdahulu melalui tulisan-tulisan yang ada. Kita perlu membaca artikel yang ada untuk melihat gap
penelitian yang bisa kita peroleh. Ketika kita membaca penelitian-penelitian terdahulu dalam rangka menentukan gap, bisa jadi ternyata sudah banyak penelitian. Penelitian yang banyak sangat membantu kita sebagai referensi untuk melakukan penelitian awal. Akan tetapi biasanya kalau memang penelitiannya sudah banyak dilakukan terhadap subjek tersebut, maka kita perlu bekerja lebih keras untuk menentukan kebaruan atau menentukan research gap yang harus kita lakukan. Sebaliknya, kalau topik tersebut jarang atau belum diteliti, akan menyulitkan kita dalam memahami fenomena atau subjek yang akan kita teliti tersebut. Karena referensi yang ada memang masih jarang. Akan tetapi ini bisa membantu kita lebih mudah menentukan kebaruan research gap karena memang belum ada atau belum banyak yang meneliti. Jadi, apakah ternyata referensi sudah banyak atau belum, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Sebagai kesimpulan dari video pertama ini, maka pendahuluan menjadi kunci utama dalam proses perancangan, pelaksanaan, maupun penulisan laporan skripsi atau tesis. Dalam pendahuluan, kita harus mampu menunjukkan bahwa yang kita akan teliti adalah penting atau signifikan. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa penelitian kita memang baru. Penelitian kita mengisi kekosongan atau research gap yang belum dilakukan. Nah, berdasarkan dua hal tersebut, kita rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti ini akan menentukan segala sesuatunya setelahnya. Mulai dari pengambilan data, jenis data, analisis data, teori, maupun bagaimana kita menerapkan teori tersebut, semuanya dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Demikian video pertama kita dalam seri skripsi dan tesis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.